Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 518. Kenangan, ekspresi Yuan Gaohan semakin serius. Meskipun Mo Huayuan telah tertinggal cukup jauh, dengan kekuatan jiwanya yang berada di tingkat 8, masih ada peluang baginya untuk membalikkan keadaan asalkan ia tidak melakukan kesalahan lagi. Namun, yang membuat Yuan Gaohan kecewa adalah kenyataan bahwa ritme kompetisi sepenuhnya dikendalikan oleh Yong Xiao. Segala sesuatu berpusat di sekelilingnya, sementara Mo Huayuan seolah hanya menjadi bayang-bayang. Fenomena seperti ini biasanya terjadi ketika terdapat perbedaan kekuatan yang luar biasa antara dua pihak. Biasanya, yang lebih kuat akan mendominasi jalannya pertandingan. Tapi kali ini keadaan berbalik arah. Seiring waktu, proses kondensasi perlahan mencapai tahap akhir. Keduanya bersiap memasuki tahap berikutnya, consolidating equipment. Meski banyak melakukan kesalahan di sepanjang proses, Mo Huayuan tetap lebih cepat dari Yong Xiao. Dengan nada getir, ia berkata, "Sejauh ini, aku selalu unggul dalam pemurnian dan pemadatan. Tapi kali ini, aku kalah. Kau kuat, sangat kuat. Begitu kuat hingga aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa." Saat Mo Huayuan berbicara, Jing Xuan, Wu Chen, dan Xiao Xuanzi terkejut. Pikiran mereka seolah berhenti bekerja, seakan mengalami korsleting. Apa yang baru saja dikatakan Tuan Mo? Dia mengakui kekalahannya. Dia begitu terkejut dengan kekuatan Yong Xiao hingga kehilangan kata-kata. Ketiganya hanya bisa berdiri terpaku dengan ekspresi kosong. Mata mereka membeku, seolah tidak mampu bergerak. Mo Huayuan tidak ragu untuk memberikan pujiannya. Dengan nada tegas, dia berkata, "Tanpa berlebihan, aku bisa mengatakan bahwa dalam seni Dao di antara para pemuda dunia seni bela diri, kau adalah yang terkuat." Namun, ekspresinya segera berubah serius. Dengan suara rendah, ia melanjutkan, "Jika saja kau tidak mengingatkanku sejak awal dan membiarkanku tenggelam dalam kepanikan, kau pasti akan memenangkan kompetisi ini. Tapi, untuk itu, aku justru harus berterima kasih. Kau menarikku kembali dari kebingunganku tepat pada waktunya. Jadi, hasil akhirnya adalah kau kalah. Namun, aku tidak akan mengambil nyawamu." "Oh?" Yong Xiao mengangkat alis dengan ekspresi santai. "Jadi engkau masih punya teknik peralatan konsolidasi terakhir?" Mereka akan segera memasuki babak penentuan. Mengingat bahwa produk alkimia di bawah tingkat kelima tidak akan mengalami kesengsaraan guntur. Hanya ada sedikit faktor yang bisa mengubah hasil akhir. Kualitas pilnya sedikit lebih tinggi dari milik Mo Huayuan. Jadi selama ia tidak melakukan kesalahan, kemenangan ada di tangannya. Dengan pemahaman dan prinsipnya dalam seni Dao, Yong Xiao tahu bahwa dirinya tidak akan membuat kesalahan. Mo Huayuan mengangguk dan berkata, "Benar. Di tingkat ini, tidak banyak metode yang dapat meningkatkan efektivitas peralatan konsolidasi. Salah satunya adalah jimat petir, dan yang lainnya adalah nyala api yang kuat. Meskipun kau memiliki api surgawi tingkat 10, aku telah lama menyadari bahwa kekuatan jiwamu tidak mencukupi. Pada akhirnya, engkau tidak akan bisa menggunakannya lagi. Adapun jimat petir, itu hanyalah alat mainan bagi anak-anak. Namun sebelum aku meninggalkan wilayah suci, Tuanku mengajariku sesuatu yang lebih hebat." Mata Mo Huayuan bersinar penuh keyakinan. Pada saat ini, ia menatap Yong Xiao dengan tatapan percaya diri keyakinan yang seharusnya dimiliki seorang alkemis tingkat 8 telah kembali sepenuhnya. Hati Yong Xiao sedikit tenggelam. Keyakinan seperti itu bukan sekadar kepura-puraan. Mo Huayuan pasti memiliki kartu truf yang belum ia perlihatkan. Dengan cepat, Yong Xiao mengirim transmisi suara kepada Yuan Gaohan. "Yuan tua, apa yang kau ajarkan padanya? Cepat beritahu aku. Jika aku kalah, kau juga akan tamat." Yuan Gaohan, alih-alih khawatir, justru tertawa kecil. Matanya berbinar penuh kegembiraan. "Haha, jadi dia benar-benar bisa menguasainya. Lumayan, dia memang layak menjadi muridku." Ekspresi Yong Xiao sedikit berubah. Bahkan Yuan Gaohan mengakui kehebatan teknik ini. Sepertinya Mo Huayuan memang memiliki sesuatu yang luar biasa.
Yung Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak semakin waspada. Mo Huayuan mengangkat tangannya, menjepit dua jarinya bersama-sama. Seketika, cahaya keemasan memancar dari telapak tangannya, perlahan-lahan berkumpul dan membentuk karakter emas yang mempesona di udara. Jarinya kembali bergerak, membentuk segel yang lebih kompleks. Cahaya lain muncul, dan karakter kedua menyusul, bersinar lembut namun penuh kekuatan. Itu adalah karakter kuno, mirip dengan aksara kecebong emas dari zaman dahulu. Selain Yuan Gaohan, hanya sedikit orang yang memahami simbol-simbol ini, dan dua di antaranya adalah teknik yang paling dikuasai Mo Huayuan mantra inti untuk proses kondensasi. Mo Huayuan mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti. Tangannya bergerak dengan kecepatan tinggi, mengirimkan dua simbol suci langsung ke dalam bahan mentah. Seiring dengan itu, energi pil Qi melonjak, mengeras dengan kualitas yang semakin tinggi, sementara aroma pil yang kaya mulai menyebar ke udara. Hahaha, bocah, kau tak pernah menyangka akan kalah, bukan? Yuan Gaohan tertawa puas. Meskipun sebelumnya Yung Xiao tampak menguasai jalannya pertarungan, hasil akhirnya tetaplah kemenangan bagi muridnya. Sebagai seorang guru, tentu saja ia merasa bangga. Namun, ekspresi Yung Xiao mulai berubah. Saat karakter kecebong emas pertama muncul, ia sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kini, ketika situasi mulai berbalik, matanya meredup. Ia segera menarik kembali fokusnya dan meningkatkan kecepatan teknik gelombang ilusi di tangannya, menciptakan lapisan demi lapisan ilusi yang semakin padat. Percuma saja, ujar Yuan Gaohan dengan nada penuh kemenangan. Teknik gelombang ilusi memang kuat, tetapi itu hanya ciptaan Gu Feiyang, seorang alkemis tingkat 9. Apa yang digunakan muridku sekarang adalah makna mendalam dari alam surgawi. Mungkin jika engkau bisa meniru Gu Feiyang dengan sempurna, kau masih memiliki secercah harapan. Tapi, apakah engkau bisa melakukannya? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bentuk jiwa Yung Xiao tiba-tiba muncul di tablet alam dewa. Ia langsung mulai mengaktifkan teknik dewa ekspansi agung. Seketika, tubuh fisiknya memancarkan cahaya kitab suci kuno yang luar biasa. Meskipun tak ada simbol yang muncul di udara, energi misterius menyebar ke sekelilingnya, membuatnya terlihat sangat sakral. Kau, baik Yuan Gaohan maupun Mo Huayuan terpana. Mo Huayuan tidak mengerti mengapa teknik gelombang ilusi tiba-tiba bisa menciptakan efek seperti ini. Tetapi Yuan Gaohan tahu ini adalah akibat dari tumpang tindih dua teknik berbeda yang dieksekusi secara bersamaan. Seharusnya, dengan kekuatan jiwa Yung Xiao yang hampir habis, mustahil baginya untuk melakukan hal semacam ini. Bahkan, sedikit saja penyimpangan bisa membuatnya kelelahan total. Namun yang membuat wajah Yuan Gaohan semakin tegang adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kekuatan jiwa Yung Xiao tidak melemah sama sekali. Sebaliknya, energi itu perlahan-lahan berkumpul, tersimpan, dan bersiap untuk satu serangan terakhir yang menentukan. Apa yang terjadi? Teknik macam apa ini? Hati Yuan Gaohan dipenuhi dengan kebingungan. Kau benar mengira sudah menang. Aku tidak pernah kalah seumur hidupku. Tidak kepadamu, tidak kepada siapapun. Ekspresi Yung Xiao mengeras, dan matanya bersinar terang seperti bintang. Setiap gerakan tangannya memancarkan cahaya keemasan, mirip dengan kitab suci kuno yang hidup. Teknik gelombang ilusi yang ia jalankan tampak begitu sempurna, begitu alami, hingga orang-orang di sekitarnya merasa seakan Yung Xiao dan Mo Huayuan berada di dimensi yang berbeda. Mereka tampak jauh sekaligus dekat, seolah-olah keberadaan mereka mulai memudar dari dunia ini. Mo Huayuan tertegun, wajahnya pucat pasi. Ia telah melihat teknik gelombang ilusi dari sutra surgawi berkali-kali sebelumnya, tetapi belum pernah mendengar ada orang yang bisa menggunakannya hingga ke tingkat ini. Yuan Gaohan, yang awalnya tercengang, kini menunjukkan ekspresi serius. Sorot matanya berubah, seolah tiba-tiba memahami sesuatu. Kata-kata Yung Xiao barusan terdengar familiar, membangkitkan kenangan lama yang terkubur dalam pikirannya. Namun, untuk sesaat,
ia masih belum bisa mengingatnya dengan jelas. Saat teknik gelombang ilusi Yung Xiao semakin mendekati puncaknya, ingatan yang selama ini terkunci dalam benaknya akhirnya terbuka. Puluhan tahun yang lalu, dunia pernah diguncang oleh sebuah peristiwa besar. Di alam ilusi bintang dan bulan, seorang alkemis jenius yang paling menonjol dalam ribuan tahun terakhir tiba-tiba muncul di tengah ras iblis. Ia memimpin sekelompok besar alkemis iblis untuk menantang lautan formasi jiwa, pusat ilmu alkimia di dunia. Awalnya, para petinggi lautan formasi jiwa menertawakan tantangan itu dan menganggapnya tidak penting. Melihat bahwa lawan mereka juga seorang alkemis tingkat 9. Mereka mengirim seorang alkemis muda yang baru saja mencapai tingkat 9 untuk menghadapi tantangan tersebut. Namun, hasilnya di luar dugaan. Alkemis itu dikalahkan dalam sekejap, memuntahkan darah, dan tewas di tempat. Peristiwa ini langsung mengguncang para pemimpin lautan formasi jiwa. Bagi mereka, setiap alkemis tingkat 9 adalah aset yang tak ternilai. Kehilangan satu orang saja tanpa alasan, yang jelas sudah cukup untuk membangkitkan amarah mereka. Untuk membalas kekalahan tersebut, mereka mengutus seorang penatua yang telah menguasai tingkat 9 ke atas selama hampir 100 tahun. Ia adalah sosok yang sangat dihormati, memiliki kedudukan hanya satu tingkat di bawah Presiden Lautan Formasi Jiwa. Namun, hasilnya bukan hanya penatua itu yang dikalahkan, bahkan setelah mereka terus mengirim alkemis yang lebih kuat, semuanya mengalami nasib yang sama. Bahkan, Wakil Presiden Lautan Formasi Jiwa sendiri akhirnya mengalami kekalahan total. Dalam 7 hari, dia berhasil mengalahkan 5 alkemis ternama dari Lautan Formasi Jiwa masing-masing, adalah sosok yang dihormati dalam dunia alkimia. Kabar ini mengguncang seluruh dunia. Lautan Formasi Jiwa bukan hanya kehilangan harga diri mereka, tetapi kehormatan umat manusia secara keseluruhan juga tercoreng. Dalam sekejap, dunia seni bela diri menjadi gempar. Ras manusia selalu menganggap diri mereka sebagai penguasa sah dari dunia seni bela diri surgawi. Mereka memandang rendah ras iblis, ras laut, dan ras-ras lainnya. Namun kali ini, situasinya berbeda. Kekalahan berturut-turut dari ras binatang menjadi tamparan keras bagi harga diri manusia. Jika mereka terus kalah dalam 2 bidang utama, seni alkimia dan seni bela diri, bagaimana mungkin mereka masih bisa mengklaim supremasi mereka? Bahkan zona suci, yang selama ini menjadi rival lautan formasi jiwa, tidak bisa tinggal diam. Mereka segera mengirim jumlah besar alkemis terbaik mereka untuk membantu. Pada saat itu, pemimpin pasukan yang dikirim adalah seorang pria yang dikenal sebagai alkemis nomor 1 di dunia, guru dari Yuan Gaohan. Sebagai asistennya, Yuan Gaohan ikut serta dalam misi tersebut. Hingga saat ini, Yuan Gaohan masih mengingat dengan jelas suasana mencekam yang menyelimuti lautan formasi jiwa ketika ia pertama kali tiba. Tak seorang pun, baik itu pejabat tinggi maupun alkemis biasa, terlihat tersenyum. Wajah mereka tegang, dahi berkerut, dan tatapan mereka penuh kebencian terhadap ras iblis. Saat itu, Lu Chongzi, penguasa lautan formasi jiwa sekaligus pemimpin tertinggi alkemis di dunia, langsung mengadakan pertemuan darurat setelah kedatangan guru Yuan Gaohan. Semua alkemis tingkat 9 ke atas dikumpulkan untuk mencari solusi. Kesimpulan yang mereka capai jelas, tidak ada yang cukup kuat untuk menghadapi tantangan ini selain Lu Chongzi sendiri atau guru Yuan Gaohan. Namun, ada satu masalah besar. Baik Lu Chongzi maupun guru Yuan Gaohan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Jika mereka sampai kalah, dampaknya akan jauh lebih besar dari sekadar kehilangan kehormatan. Itu akan menjadi pukulan telak bagi dunia alkimia, sekaligus meruntuhkan kepercayaan umat manusia terhadap seni dao mereka. Konsekuensinya akan sangat mengerikan. Karena itu, keduanya ragu-ragu. Mereka tidak bisa sembarangan mengambil keputusan untuk menerima tantangan tersebut. Di saat kebingungan itu, tiba-tiba seorang wanita mengajukan sebuah usulan. Wanita itu bukan seorang alkemis, tetapi memiliki status yang sangat tinggi dan dihormati. Dia adalah Liu Feiyan, penguasa bela diri teratai merah, salah satu dari 10 penguasa bela diri bergelar.
Usulannya mengejutkan semua orang. Dia menyebut satu nama seorang pria yang saat itu juga berada di lautan formasi jiwa. Namun, orang itu sama sekali tidak peduli dengan provokasi dari ras iblis. Bahkan, dia tidak menghadiri pertemuan penting ini. Ketika Liu Feiyan menyebut namanya sebagai kandidat, ruangan langsung menjadi ricuh. Lebih dari separuh alkemis menentang keras. Mereka ragu akan kemampuan pria itu dan menganggapnya tidak layak untuk tugas sebesar ini. Yuan Gaohan, yang saat itu baru saja mencapai alkemis tingkat 9, masih berada di puncak kepercayaan dirinya. Karena itu, dia mengabaikan semua komentar yang beredar tentang pria tersebut, menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak perlu dipikirkan terlalu serius. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.